Nah, cuman kalau kita lihat sendiri di Kutai Timur ini nampaknya mungkin belum sebagaimana diharapkan, karena ternyata adalah para sarjana-sarjana pertanian kita masih mengarah kepada pengen menjadi seorang karyawan, ingin menjadi seorang pegawai. Mungkin 1001 aja itu kalau nggak salah ada di Kaliurang itu yang sekarang mendapatkan gelar sebagai petani milenial ya. Nah, padahal seandainya ini bisa dimaksimalkan, sebenarnya adalah pertanian di negara kita ini kan sangat ketinggalan dibanding di negara-negara lain yang lebih maju seperti di Thailand, seperti di Turki dan lain sebagainya itu, yang mana di sana adalah bagaimana sistem pertanian itu sudah modern. Nah, makanya kita mesti mengarah ke sana sehingga pemuda itu tertarik dengan pertanian. Tapi itu sebenarnya adalah PR bagi seorang pemuda. Mestinya dia mengambil sebuah jurusan yang mekanisasi pertanian, teknis pertanian, dan mestinya seperti itu yang diambilnya. Nah, makanya dalam kesempatan ini mungkin saya lebih agak sedikit fokus ya di sana, karena sayang sekali karena itu menjadi sebuah program dari awal. Pasti kalau ada kutip mesti ada agro bisnis nanti kan dan sebagainya itu. Nah, ini kami kira sesuatu yang harus diteruskan supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan, dan pemuda itulah yang kami kira yang harus berada di dalamnya. Sama kita harus bangun dari mimpi, bangun dari tidur ya kan, tumbuhkan semangat bahasanya kita ini punya jiwa-jiwa entrepreneur, dan itu yang harus digalakkan. Ya tadi di awal saya sampaikan bagaimana tentang ketertinggalan kita di bidang pertanian ya kan. Kalau di sini itu kan namanya pertanian kan ada, saya lihat bahasanya itu begini, jalan pertanian, padahal yang kita lihat di lapangan bukan jalan pertanian, pematang itu namanya. Nah, ini kami kira harus mengarah sebuah modernisasi pertanian. Kayak di Cina itu ya mereka enjoy aja tinggal di tengah sawah karena memang mendapatkan fasilitas di depannya, jalannya bagus. Nah, terus irigasinya juga bagus ya kan, fasilitas bagus gitu loh. Nah, di Thailand pun sudah seperti itu gitu kan, sehingga yang namanya wisata, agrowisata ya kan, wisata pertanian itu betul-betul dinikmati di sana karena memang ditunjang dengan infrastruktur yang cukup gitu loh. Nah, kalau dikutip ini siapa yang menggarap ini gitu loh. Nah, makanya saya katakan adalah bagaimana pemuda kita ini bisa kita push untuk bisa menjadi entrepreneur yang baru seperti itu. Artinya, jangan pencari kerja gitu ya. Artinya bahwa di sisi lain juga nggak bisa kita pungkiri nih Bang, di sisi lain juga bahwa nilai pasarnya tuh, nilai jualnya walaupun teman-teman pemuda nih ada minat dan ada kemauan untuk lebih ke petani milenial atau di bidang pertanian sedikit, hanya nggak bisa dipungkiri bahwa nilai jualnya itu yang kadangkala berpikiran untuk teman-teman nggak usah kerja sebagai petani milenial nih. Nah, kalau abang sendiri tuh melihat kasus itu gimana? Adakah solusinya atau adakah nih abang nih kalau nggak harus berpikiran seperti itu? Iya, makanya saya katakan jangan kita itu berbicara itu tradisional gitu ya. Artinya pertanian tradisional itu jangan berpikir situ. Makanya saya katakan tidak sedikit juga saya dikala komunikasi dengan OPD terkait itu, ternyata mereka juga punya alat-alat yang modern sebenarnya. Cuman karena memang nggak ada yang mau jadi petani ya mau gimana lagi gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terlepas dari sisi pertanian, mungkin bisa hal-hal lain lah. Bagaimana tentang lajunya sekarang ini bisnis kuliner itu kan laju banget itu. Dan ternyata juga ya para anak-anak muda dan seperti itu. Jadi jangan sampai kita pun hanya istilahnya berharap gitu kan, sudah bangunnya kesiangan gitu kan, tidurnya juga lambat-lambat lah seperti itu kan, sehingga nanti akan disalip oleh pencari kerja yang lain.